98,1 Harmony FM The Family Radio Station, 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon Radio Newong Banten. Di mana di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Faisal soal perjalanannya The Great Journey Overland ini yang akan melintasi negara dari Asia Tenggara hingga Mekah dan juga Eropa. Dan sudah bersama kita Pak Faisal. Semoga audionya sudah masuk. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa nih ya. Audionya sudah masuk nih Pak. Ya, siap. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu Pak ya. Dan gimana persiapannya? Apakah jadi nih berangkat di bulan Juli ini? Betul, kita rencana tanggal 7 atau tanggal 10 Juli sudah mulai berjalan. Oke, jadi kemungkinan tanggal 7 atau 10 Pak ya? Ya, paling lambat tanggal 10 kita udah jalan. Oke. Jadi ini persiapannya sudah matang dan hari ini posisinya lagi di mana nih Pak? Ini posisi lagi servis mobil. Oke, berarti mobil yang nanti bakal dibawa perjalanan lagi di servis Pak ya? Di servis, takut ada kekurangan, jadi kita siapkan payung sebelum hujan. Betul banget. Dan kalau untuk kali ini sebenarnya apa yang lagi dipersiapin nih mobilnya? Apakah mungkin lagi dicek-cek pengeremannya atau kaki-kakinya, ban-bannya atau mesinnya atau kayak gimana nih Pak? Betul, jadi kita lagi cek general, semuanya kita cek, apa ada kendala atau udah masa waktunya harus diganti, kita ganti. Mudah-mudahan sih masih bagus semua ya. Betul. Tapi nggak ada salahnya kita cek ulang gitu. Benar. Karena kita nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi di perjalanan nanti Pak ya. Betul. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal persiapan, tentu persiapannya ini nggak cuman soal kendaraannya aja. Banyak orang yang mungkin punya kekhawatiran juga nih kalau ngikutin perjalanan kayak Pak Faisal dan juga istri. Ini pasti bakal memakan banyak biaya gitu. Dan kira-kira sebenarnya persiapan apa yang Pak Faisal dan istri siapkan gitu ya, khususnya ngomongin soal anggaran. Dan kalau sejauh ini kalau sumber pendanaannya ini biasanya dari mana aja nih Pak? Apakah memang ngumpulin dari awal atau dari mana aja? Ya, jadi begini, buat semua pendengar, kita usahakan kita overland, kita jalan-jalan ini jangan ngabisin duit. Benar. Kita bagaimana menghasilkan duit. Betul. Bagaimana caranya? Macam-macam. Zaman sekarang ini macam-macam bisa jadi duit. Terutama sponsor. Iya. Sponsor akan mendukung perjalanan kita. Nah, kemudian juga untuk sekarang ini kan produk-produk banyak bisa kita ajak kerjasama. Iya. Apalagi saya punya radio. Saya punya radio Raw FM Padang Sidimpuan. Jadi saya juga berusaha semaksimal mungkin agar iklan-iklan mau tertarik berikan di radio saya untuk mendukung perjalanan saya. Begitu Bang Bian. Jangan kita ngabisin duit. Kita cari duit. Benar. Berarti sebenarnya yang jadi tantangan adalah buat orang-orang yang pengen ngelakuin perjalanan kayak Pak Faisal, kalau bisa nggak cuman jalan-jalannya dalam kutip, berarti harus ada sesuatu yang diproduksi gitu ya. Jadi bikin konten supaya ini menarik sponsor-sponsor juga Pak ya. Betul. Ini kan banyak cara-cara untuk cari duit dalam perjalanan. Iya. Tinggal bergantung niat kita, kemauan kita. Oke. Jadi di perjalanan itu banyak sekali orang baik. Benar. Jadi nggak usah khawatir. Betul, setuju. Dan kalau dari pelajaran sebelumnya nih Pak, di tahun sebelumnya kan yang perjalanannya hanya di Asia Tenggara saja. Ini sebenarnya kalau ngomongin soal permasalahan anggaran sempat ada kendala nggak sih? Dan akhirnya ini jadi pembelajaran gitu untuk perjalanan sekarang.
Jadi kan prinsip saya itu bagaimana kalau kita mentok baru kita cari solusi. Oke, benar. Jadi ternyata waktu yang lalu nggak mentok-mentok, jadi tidak perlu solusi. Oke, berarti Karena di lancar-lancar ya? setiap tempat itu kita ketemu orang baik dan Mhm. banyak membantu kita. Itu tidak mengkhawatir kita. Untuk biaya-biaya itu kita nggak usah terlalu takut lah. Iya, iya, Karena iya. kan banyak orang saya rasa takut akan karena mikir hitung-hitung, wah ini besar sekali. Iya, Padahal kalau kita bermalam di mobil, tidur di mobil, masak di mobil, itu biaya sangat murah. betul. Mhm. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal anggaran ini bisa dipersiapkan dari sebelumnya gitu ya, dan sudah disusun dari sebelumnya. Berarti Bapak ini sebenarnya udah nyusun-nyusun dari sebelumnya nih Pak. Kira-kira estimasi perjalanan kayak gimana dan mungkin ada dana darurat yang disiapin juga. Ini persiapannya udah berapa lama kalau ngomongin soal anggaran? Sebetulnya kan kita hanya menghitung misalnya seperti ini, saya keliling uh, ke Arab sama Eropa, kurang Iya, lebih 25.000 kilometer. iya. Estimasinya kalau mobil saya 112, kurang lebih sekitar 23 juta sudah cukup untuk Oke. BBM-nya. Nah, BBM-nya. tinggal kita untuk biaya ngurus SIM internasional, ngurus paspor, ngurus visa, ngurus karnet, pengiriman mobil itu kan terukur. Jadi Iya. nggak usah takut gitu. Oke, oke, oke. Tapi Berarti heeh. kalau kita nginepnya tidur di hotel, wah itu udah takut kita. Satu malam di hotel berapa gitu kan? Benar, 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 benar. Jadi sebenarnya harus ada perhitungan matang dari sebelumnya, kayak apa yang akan dilakukan, terus biaya apa saja yang bakal dikeluarin. Ini semuanya udah dikalkulasiin termasuk BBM dan juga tadi kan biaya kernet, terus biaya penyeberangannya segala macam. Ini udah diperhitungkan ya, Pak ya. Betul. Oke, oke. Tapi balik lagi nih Pak, kalau ngomongin soal BBM, ini kan agak sedikit beda kayaknya dibanding sama perjalanan sebelumnya, karena di Indonesia sendiri kalau pakai yang non subsidi ini harganya udah naik banget nih Pak. Cuman nggak tahu ya kalau di negara lain seperti apa. Ini akhirnya ada penyesuaian juga nggak sih, karena ada kekhawatiran jangan-jangan di negara lain ini harga BBM-nya lagi naik juga gitu. Betul. Memang untuk mensiasati itu ya kita mungkin membuat satu spare ya, Iya. apa namanya, biaya tak terduga ya. Mm-mm. Tapi ya bagi saya hal itu tidak masalah. Mungkin di sepanjang jalan itu kan teman-teman sponsor bisa bantu, kan kita nggak perlu khawatir. Benar. Rezeki itu nggak kemana gitu. Mm, 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 mm. Oke, berarti kalau untuk pembelajaran orang yang mungkin nanti mau ngikutin langkah Pak Faisal gitu ya, pengen keliling Asia Tenggara bahkan sampai Eropa gitu, setidaknya untuk BBM berapa yang harus disiapin sih? Seperti saya bilang tadi, ya, kalau kita 25.000 kilometer, Mm, kurang lebih sekitar 22 atau ya anggaplah dengan kenaikan sekarang ini anggap 25 juta, mm, mm, saya mm. rasa untuk BBM udah cukup. Oh, udah cukup segitu ya? Dan apa namanya, hal-hal yang kita tidak duga-duga, misalnya kayak seperti di Iran, Iya. infonya kan cuma cuma berapa ratus perak Oh, rupiah gitu ya. benar-benar. Kayaknya bisa nyetok dari sana Pak ya? Jadi siapin aja regen yang banyak gitu ya. Akhirnya beli di sana, terus ini bisa buat stok buat perjalanan yang lumayan cukup panjang. Jadi kan harus kita siapin. Jadi kan Mm-mm. untuk 20 liter tuh harus kita buat buat jaga-jaga. Oke, setidaknya 20 liter Pak ya. Betul. Oke, kalau Karena kalau ya, kita lihat di Mbak Google juga, Mbak Google menyarankan untuk menyiapkan uh, jerigen cadangan. oh iya, 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 karena kita nggak tahu
misalkan tiba di sebuah daerah yang jarak SPBU-nya ini ternyata jauh. Nah, ini estimasinya adalah bawa jerigen yang kapasitasnya lumayan besar ya, Pak ya. 20 liter cukup. 20 liter cukup. Oke, oke, oke. Dan kalau untuk tolnya nih, Pak, ini kan mungkin banyak juga orang Indonesia, kita ini kurang paham juga soal tol di sana seperti apa biayanya, besarannya, dan mungkin cara bayar tolnya apakah sama dengan di Indonesia gitu kan? Ini seperti apa, Pak? Ya, seperti yang lalu kita kalau apa namanya di Kuala Lumpur itu kita pakai ada kartu di Kuala Lumpur kita pakai tap aja. Itu Mm-mm. biaya tol mereka lebih ya sangat murah lah. Dan Oke. banyak tol mereka tidak berbayar. Oh, gitu. Kuala Lumpur dan Thailand tuh ada tol-tol yang tidak berbayar. Ya, ya. Nah, dan pernah kita di Kamboja itu kita masuk tol, ya kita siapin uang dolar pecahan kecil mereka terima. Hmm, jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir karena di beberapa negara bahkan tolnya gratis kayak di Malaysia dan di Thailand. Tapi yang penting paham juga soal cara pembayarannya, Pak ya. Betul. Kalau untuk dolar kita tetap jaga-jaga, Mm-mm. kita bawa sedikit, tidak perlu banyak. Oke, oke, oke. Kalau untuk di China dan juga mungkin nanti di Eropa seperti apa nih, Pak? Kalau khususnya untuk tol, apakah udah ada gambaran juga ini nanti bakal bayar tol berapa dan cara pembayarannya kayak gimana? Kalau untuk Cina sendiri sepertinya kita kan ada kerjasama sama agen nanti. Oke. Sama agen kita masuk rame-rame dengan rombongan dari negara-negara lain. Mungkin kayaknya nggak ada kendala ya. Nah, Siap, siap. kalau kalau yang lain-lain nanti kita lihat di lapangan lah. Mm, Kalau kebetulan baru kita cari solusi ya kan. benar. Jadi jalanin aja dulu, tapi ya setidaknya cari informasi dari orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman untuk sudah melakukan perjalanan sebelumnya. Dan balik lagi tadi di Cina kan bakal ada pemandu dan mungkin itu yang bakal memberikan banyak bantuan, Pak ya. Betul. Hmm, Jadi ada guidelnya ya, seperti apa, betul. nggak terlalu buta kita. Hmm, Ya tinggal kita siapin aja Google Translate, ya. nanti bahasa bahasa mereka gitu. Supaya komunikasinya tetap lancar sama mereka jadi Gitu. nggak pakai bahasa rimba ibaratnya, Pak ya. Ya, betul. Oke, oke, oke. Kalau tadi Pak Faisal cerita kalau soal akomodasi ini kemungkinan tidur di mobil-mobil aja gitu. Dan ini apakah bisa bertahan lama nih Pak untuk tidur di mobil aja? Biasanya kan kayak wah badan ini butuh rebahan di kasur yang proper juga gitu. Gimana Pak? Makanya kita harus betul-betul mensiasatin membuat mobil itu senyaman mungkin. Oke. Senyaman mungkin ibaratnya kita pindah kamar. Hmm, Lebih nyaman di mobil daripada di kamar sendiri gitu. iya, 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 Jadi iya. cara mensiasatinya. Oke, berarti kalau belajar dari perjalanan sebelumnya, ini udah biasa, ibaratnya tidur di mobil aja tanpa harus kayak harus tidur di hotel nih sesekali gitu, nggak kayak gitu Pak ya? Betul, kalau kita ke hotel nanti saat-saat tertentu, misalnya kita mau ke kedutaan supaya mereka tidak lama nunggu, Hmm, kita cari penginapan yang dekat KBRI. oke. Berarti berarti itu juga harus dimasukkan ke rencana anggaran juga tuh Pak ya, kayak gitu-gitu. Mungkin kita hanya aja fleksibel aja ya, fleksibel yang Hmm, tidak mengikat, karena kan kita kan buat janji misalnya dengan kedutaan mana. iya. Nah, kalau mereka siap, kita cari penginapan yang dekat-dekat dengan KBRI tersebut. Oke. Dan kalau soal mata uang ini apakah udah dipersiapin dari sekarang juga gitu ya kayak mata uang untuk negara-negara yang bakal dilewatin atau nanti aja deh
kalau soal mata uang ditukernya di negara lokasi ketika sudah sampai aja. Ini kayak gimana, Pak? Ada baiknya saat kita masuk border itu di situ kita tukar aja sedikit Oke. untuk keperluan keperluan dadakan. Hmm. Karena kalau kita udah masuk satu negara, uh, kartu kita masih bisa ngambil uang kok. Jadi nggak usah Hmm. khawatir, kartu yang ada visanya bisa kita narik di mana-mana. Oke. Dan kalau untuk besarannya gitu, yang paling aman sebenarnya kayak karena kita kan nggak pengen juga sebenarnya berlama-lama di sebuah negara gitu. Tapi untuk lebih amannya ini setidaknya berapa yang harus ditukarkan dengan mata uang setempat nih, Pak? Itu kalau di border itu saya rasa secukupnya aja mas. Jangan Hmm. terlalu banyak. Kita hitung-hitung misalnya uh, BBM kita udah mulai menipis. Mm-mm. Nah, untuk kebutuhan BBM aja. Nah, Oh, oke. dan di border juga kita sekalian tukar SIM card SIM card HP Mm-mm. kartu di negara tersebut supaya kita mudah berkomunikasi. Iya, iya, iya. Jadi nggak cuman tadi tukar mata uang pakai mata uang setempat, tapi juga SIM card supaya komunikasinya bisa tetap lancar juga, Pak ya. Oke, Betul. berarti kalau ketika kita mau menukarkan mata uang ke mata uang negara yang akan kita lewati, setidaknya ini untuk BBM, untuk makan, terus buat apa lagi nih, Pak? Hanya secukupnya aja karena kan setelah lewat dari border itu sudah banyak ATM yang bisa kita tarik Ah. uang. Oh iya, 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 iya. Jadi ibaratnya kayak yang penting buat lewatnya aja. Nanti ketika udah masuk kita manfaatin ATM yang ada. Iya betul. Itu kan Hmm. hanya mencegah menjaga-jaga misalnya bahan bakar kita udah menipis. Oh iya. Pas masuk border, dekat border kita harus isi bahan bakar. Kalau kita nggak punya pegangan uang negara tersebut, belum tentu mereka mau terima nantinya kan. Ah benar, 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 benar. Jadi kayak persiapannya setidaknya untuk melewati border aja dulu. Jadi kalau untuk Betul. udah masuk negaranya mah semuanya aman karena kalau udah ketemu ATM ya udah ini tinggal tarik-tarik aja, Pak ya. Jangan lupa saat kita masuk border berikutnya, semua sisa uang negara yang kita mau lalui, kita tukar kembali di border. Hmm, iya, iya, Kita tukar. Karena nanti misalnya mata uang Laos, iya. kita nggak tukar, kita bawa ke Indonesia kan untuk menukarnya susah. Gitu. Iya, benar, benar, benar. Berarti paling aman misalkan kita mau meninggalkan sebuah negara, ini apakah langsung ditukar ke mata uang negara selanjutnya atau lebih baik kita tukar ke rupiah atau dolar dulu gitu? Sebaiknya kita tukar aja ke mata uang negara yang berikutnya. Oh Karena gitu. di border itu mereka udah mempersiapkan gitu. Hmm, jadi Banyak mini changer iya, iya, iya. jalanan juga banyak di border. Ya di sana banyak dan biasanya potongannya gede-gede nggak sih, Pak? Kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita ngerasa takut pakai money changer yang ada di jalan-jalan. Wah ini potongannya lumayan cukup gede gitu. Tapi kalau pengalaman Bapak di negara-negara lain kayak gimana? Apakah masih normal atau jangan-jangan wah untuk beberapa negara ini potongannya gede juga nih di money changer? Sebetulnya normal-normal aja ya. Makanya saran saya jangan banyak-banyak Hmm, ya, untuk cukup untuk darurat. Setelah itu kan kita bisa ambil di ATM. Kalau di ATM kan terukur betul. sesuai sesuai regulasinya. Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya aman-aman aja, nggak usah takut tiba-tiba dipatok gitu, Pak ya. Betul. Oke, oke. Dan kadang-kadang untuk permasalahan orang ini kan ngelola keuangannya rada-rada bingung juga gitu, apalagi buat orang-orang yang tidak terbiasa berhemat di perjalanan gitu. Ini biasanya ada tips nggak sih Pak supaya apa ibaratnya ya kita bisa mengelola uang dengan baik di perjalanan supaya nggak tiba-tiba uangnya habis atau pengeluarannya tidak membengkak sesuai rencana anggaran. Ada tips-tipsnya nggak Pak? Tipsnya yang jelas
jangan apa namanya, biasanya kan kalau kita masuk satu tempat selalu tegur dengan souvenir-souvenir yang ada. Oh Nah, iya. ini bisa kita minimalisir, jangan terlalu semua mau dibeli. Mm-mm. Satu, kalau semua mau dibeli, untuk perencanaan kita mempengaruhi. Satu lagi, kalau kita banyak beli souvenir, Mm-mm. nanti mobil kita penuh, untuk tidur juga susah gitu. Jadi Betul. harus harus kita batasin pembelian barang-barang yang menggiurkan gitu. Berarti harus belajar tahan-tahan diri, Pak ya. Betul sekali. Karena tempat tempat kita kan terbatas. Betul. Mm-mm. Ukuran rumah kita ukuran mobil. Mm-mm. Jadi ibaratnya ini kalau bisa niat awal perjalanan ya udah jalan-jalan aja. Kalau untuk belanja mungkin nanti ketika pulang atau gimana nih Pak? Karena kadang-kadang orang masih pengen aja gitu ada oleh-oleh yang pengen dibawa gitu kan. Oh mumpung di negara ini, oh mumpung lagi murah gitu. Apakah mendingan nggak usah belanja oleh-oleh sekalian atau boleh belanja tapi nanti pas udah mau pulang aja gitu. Itu yang saya bilang tadi, harus kita siasatin betul-betul, pilih-pilih mana yang prioritas. Iya, Karena akan mengganggu tempat dan eh, per- perencanaan kita. iya, iya, Yang sangat terganggu nanti, ruangan penyimpanan di mobil kan terbatas sekali. betul. Jadi dilihat aja kapasitas mobil yang dibawa kayak gimana. Kalau Ya, mungkin betul. bawa mobil yang besar ya mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau mobilnya kecil gitu, lebih baik lebih bijak aja dalam belanja oleh-olehnya Pak ya. Iya. Oke, dan kalau untuk makan sendiri, ini apakah Bapak termasuk orang yang ibaratnya menghemat-hemat makan atau eh, apa ya, selama nutrisi terpenuhi itu yang prioritas? Ya, sebetulnya kalau kita masak di mobil itu cukup cukup hemat sekali. Nah, Hmm, nanti kan kalau ada di daerah-daerah tertentu, ada yang perlu kita kuliner, nah kita hmm. kuliner aja seperti biasa. Oh iya Nah, iya. tapi kan tidak tiap hari kita kuliner gitu, Hmm, Mas. hmm. Benar-benar. Tapi prioritasin masak sendiri di mobil, Pak ya. Betul. Hmm. Berarti nggak ada kendala nih, ibaratnya di sebuah negara takutnya kayak tiba-tiba nggak boleh masak di mobil, harus di tempat tertentu gitu. Nggak ada pengalaman kayak gitu, Pak. Enggak kan, kalau seperti kita kan masak di dalam mobil itu nggak kelihatan sama orang. Hmm, iya Karena iya. kan kompornya semua pakai elektrik. Oh iya. Nah, Hmm. kita tinggal colok dengan power bank aja sudah bisa kita masak gitu. Oke, dan masaknya pun masih masakan yang aman ya, bukan masakan yang ibaratnya Betul, menyengat aromanya, takutnya mengganggu orang, justru malah dikomplain. betul. Iya, Oke, berarti kalau untuk masak, kalau Bapak sendiri gitu ya, ini apakah sekali masak buat kan karena ada nih beberapa orang yang sekali masak buat seharian atau Bapak dan istri termasuk orang yang masak untuk sekali makan itu nanti kalau mau makan lagi masak lagi. biasanya kita masak untuk pagi, siang, malam. Oke. Jadi karena kan pagi biasanya kita kan dengan roti, Mm-mm. atau kue-kue. Tapi kok siang itu kan kita makan berat, makan nasi, Iya. malam makan nasi. Jadi kalau kita masukkan rice cooker untuk kebutuhan siang dan malam. Oke. Berarti termasuk snack-snack ini juga dipersiapkan? Di jalan di 7-Eleven itu semua ada kok. Semua Nggak usah ada. khawatir. Nggak Benar-benar. usah kita stok banyak-banyak gitu. Iya, iya. Pokoknya balik lagi kalau kapasitas mobilnya terbatas, nggak usah nyetok banyak-banyak. Yang penting di jalan bisa dibeli ya. Betul. Oke. 7-Eleven, kok 7-Eleven itu lengkap semua kok. Ada Mm, label halal kok. iya, iya, Jangan iya. takut.
Dan pokoknya sebenarnya sepanjang jalan itu kalau ngomongin soal makanan halal semuanya masih gampang-gampang aja, walaupun mungkin ada orang kan takut gitu datang ke sebuah negara, wah susah nih nyari bahan-bahan yang halal atau makanan-makanan halal. Sebenarnya kalau ada niat dan mau cari informasi pasti ketemu Pak ya. Betul. Dan Hmm, banyak semua kok ada label halalnya kok. ya 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 Kalau ya. enggak kan kita bisa bertanya atau kita foto, kita lihat Mbah Google, Mm-mm. ini halal enggak kan ketahuan kebaca. Oh iya. Walaupun kita nggak bisa baca ada Mbah Google gitu. Iya, iya, iya. Itu udah paling aman dan sangat membantu tuh Pak ya. Dan sebenarnya kalau Betul. untuk selama perjalanan Bapak gitu, banyak orang kayak harus nyiapin dana darurat. Kalau Bapak nyiapin juga nggak sih dana darurat karena takut di jalan kenapa-kenapa gitu, jadi harus dipersiapkan. Ya mungkin itu kan normal ya. Normal ya kita anggap dana dana darurat itu adalah dari eh, apa tabungan kita. Iya, Karena itu nggak pasti kita pakai gitu ya. betul, betul, betul. Jadi disiapin aja dan sebenarnya gimana perjalanannya, gimana kita mengatur keuangannya aja Pak ya. Betul, jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut dan terlalu hitung-hitungan. Bener. Bismillah, Bismillah. mulai di jalan banyak orang baik. Itu dia. Takutnya kebanyakan mikir, terlalu banyak perhitungan, nanti malah nggak jadi jalan. Iya, takut untuk jalan. Betul, betul. Oke deh, Pak. Mungkin terakhir nih, kira-kira pesannya kalau ngomongin soal anggaran perjalanan ini seperti apa? Apalagi buat orang yang akhirnya kayaknya tertarik nih untuk mengikuti jejaknya Pak Faisal dan juga istri untuk lintas negara juga. Ini pesan-pesannya kayak gimana? Dan kalau mau ngikutin aktivitas Bapak, ini bisa di mana aja? Bisa di-share nih, Pak. Jangan lupa tonton di channel media sosial kita, Kakek Nenek Keliling Dunia. Mm-mm. Kalau YouTube kita, rawtv.id. Pesan saya, selagi kita mampu untuk berjalan, Ya. berjalanlah. Jangan banyak mikir, jangan terlalu banyak mikir. Kalau banyak mikir, takut untuk berjalan. Jadi kalau kita udah punya niat, ya udah jalan aja. Jangan lupa kita jalan cari duit, jangan ngabisi duit. Nah, itu dia. Begitu. Pokoknya jangan terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan, takutnya nggak jadi. Dan kalau bisa setiap perjalanan ini justru menghasilkan uang, bukan cuma ngeluarin uang aja. Pokoknya itu ya Pak ya. Iya. Oke, Betul ya, siap. Eva. Terima kasih Pak Faisal. Mudah-mudahan perjalanannya nanti lancar dan ini lagi servis-servis. Mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa dan bisa membawa Pak Faisal dan juga sang istri ini benar-benar lintas negara sampai pulang dengan lancar dan yang pastinya tiap Kamis kita bakal live report terus nih Pak ya. Ya, sepanjang signal kita ada. Oke, pokoknya kita Signalnya bagus ya. itu dia. Selama komunikasinya lancar, kita bakal Ya, mereport perjalanan Pak Faisal kayak gimana. Sekali lagi terima kasih Pak. terima kasih banyak Mas Bian. Siap, lancar, Sapa pagi siap, Indonesia. lancar-lancar Jangan selalu lupa aktivitasnya. Siap. follow akun Kakek Nenek Keliling Dunia. Itu dia, di follow untuk mengetahui update dan juga perjalanannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak, lancar-lancar aktivitasnya dan sampai ketemu minggu depan Pak ya. Makasih. Oke, itu dia Harmonar Sobat Prima dan juga sahabat Kis bincang-bincang kita bersama dengan Pak Faisal yang insya Allah nanti bakal melakukan perjalanan minggu depan lah ya. Nah ini bakal seperti apa perjalanannya makin menarik perbincangannya dan yang pastinya perbincangan bersama Pak Faisal soal perjalanan beliau dan juga sang istri melintasi negara sampai Asia Tenggara, Mekah dan juga Eropa ini bakal kita update terus di setiap hari Kamis di Sapa Pagi Indonesia. Dan untuk live report kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita bakal ketemu lagi di live report selanjutnya yang pastinya Sapa Pagi Indonesia masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Pastiin tetap di Sapa Pagi Indonesia
98,1 Harmony FM, The Family Radio Station 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon, Radio Newong Banten.